Berikut petunjuk pengoperasian panel ATS AMF jenis satu fasa dengan menggunakan genset controller. Di depan kita saat ini kita lihat ini modul genset controller. Ini lampu incoming PLN, incoming genset. Terus ini outgoing PLN, outgoing genset. Ini saklar selektor posisi PLN, auto dan genset secara manual. Yang di bawah ini tombol untuk emergency stop. Sekarang ini sudah kami koneksikan ke aki, ke genset dan ke sumber PLN. Saat ini kita akan pertama kita simulasikan kondisi PLN menyala. Pada kondisi ini, begitu dinyalakan pertama kali, lampu indikator in PLN menyala dan lampu outgoing PLN menyala, menandakan bahwa sekarang beban disuplai dari PLN. Apabila kita ingin mengoperasikan panel ini secara otomatis, yang harus dilakukan adalah menekan tombol auto pada genset controller. Ini auto, lampu LED indikator warna merah di tombol auto sudah menyala. Di modul genset controller ini ada tanda indikator seperti ini. Ini menandakan bahwa panel ini dioperasikan secara otomatis. Dapat dilihat juga ini sebelah kiri ini menandakan dari PLN, dan lambang di sebelah kanan ini sumber dari genset. Saat ini bisa kita lihat di indikator modul ini tegangan PLN sebesar 227 volt. Ini L1N karena ini cuma satu fasa, dan di sebelah kanan ini menunjukkan 0 volt. Ini adalah tegangan dari genset. Selanjutnya, setelah kita menekan tombol auto pada modul, pastikan selektor di tengah ini mengarah ke auto, posisi tengah selektor ini, yang dimana pada saat kondisi auto ini kunci akan bisa kita cabut. Selanjutnya kita simulasikan keadaan PLN mati. Lampu outgoing PLN mati dan lampu in PLN mati. Pada modul ini ada gambar timer jam pasir seperti ini. Ini mengindikasikan bahwa modul sedang bekerja dalam setting timer yang telah di-set sebelumnya. Beberapa detik ini kita indikasikan genset menyala. Nampak itu sumber dari in genset, lampunya sudah menyala. Dalam di modul itu indikasi 226 volt saat ini. Nah, ini lampu indikator outgoing genset baru menyala setelah beberapa saat. Di modul ini juga terindikasi ini sekarang saklar antara beban dan PLN ini kondisinya putus. Ini ada lambang piston yang bergerak, ini menandakan bahwa genset sedang menyala. Saat ini genset menyala
tegangan genset, incoming genset ada, dan beban disuplai dari tegangan genset. Ini di atas tower ini ada indikasi gambar tower dan tanda panah keluar. Itu artinya tegangan PLN dalam kondisi mati atau terjadi pemadaman. Pada modul ini dapat kita lihat beberapa hal. Untuk secara default ini di halaman awal 0 volt ini menandakan tadi yang sebelah kiri ada indikator tegangan dari PLN, sebelah kanan ini 226 volt menandakan kondisi dari genset. Informasi lainnya yang dapat kita lihat dengan menekan tombol pada genset controller, tekan tombol ke bawah akan kita lihat di atas ini lambang sinus, ini menandakan tegangan genset 226 volt. Terus ini frekuensi genset 49,9 Hz. Ini karena ada gambar menara, ini adalah tegangan genset, tegangan PLN yang sekarang dalam kondisi mati. Jadi menunjukkan 0 volt, 0 Hz tegangan PLN. Selanjutnya ini adalah daya yang mengalir. Yang ini kondisinya kalau menunjukkan tanda ada tower, ini pengukuran tegangan PLN. Berhubung kita sekarang panel dikondisikan dalam pengukuran beban, maka ini nilai yang kita baca adalah di sini. Untuk sekarang ini panel belum dihubungkan beban, maka belum menunjukkan angka pemakaian beban. Selanjutnya ini ada indikator putaran mesin. Terus ini lambang seperti ini ada 0H artinya 0 jam, 27M ini 27 menit. Ini adalah catatan jumlah engine hours, artinya jam pemakaian genset bekerja. Ini akan selalu bertambah. Jadi kalau genset menyala, itu setiap genset menyala ini akan selalu bertambah. Jadi dapat untuk sebagai monitoring untuk mengetahui bahwa genset sudah bekerja selama beberapa jam, yang fungsinya nanti dapat dijadikan acuan apabila untuk melakukan perawatan atau servis genset. Terus tombol ke bawah lagi, ini lambang aki 12,8 volt, ini menunjukkan tegangan dari aki. Bawah lagi ini tegangan charger mesin. Ini sebenarnya nilai semu karena input dari dinamo cas pada genset tidak kita sambungkan ke panel. Nah, terus ini menunjukkan jam. Ini menunjukkan 8:38:05. Itu menunjukkan jam saat ini. Ini MTW. W ini yang di blok hitam. Tahun W berarti Wednesday, hari Rabu. Hari ini ya. Terus ini ada gambar seperti kalender. Ini menunjukkan genset ini disetting untuk memanaskan secara otomatis pada jam 9 pada hari Senin selama 5 menit. Jadi tiap hari Senin genset akan menyala secara otomatis selama 5 menit pada jam 9. Ini sama 2 minggu keempat. Terus ini
modul. Oke. Nah, ini balik lagi ke halaman depan. Ini lambang piston masih menyala. Selanjutnya kita simulasikan tegangan PLN sudah menyala kembali. Nah, oke, lampu incoming PLN sudah menyala. Dan ini lambang jam pasir menandakan timer sedang bekerja. Jadi begitu PLN menyala, genset ini, panel ini tidak serta-merta mematikan genset dan memindahkan beban ke PLN, tapi sudah disetting dalam waktu beberapa detik. Apabila PLN benar-benar normal, maka yang dilakukan oleh panel, nah ini pertama kali yang dilakukan oleh panel adalah memindahkan beban kembali ke PLN dalam kondisi genset masih menyala, tapi beban sudah berpindah ke PLN. Hal ini untuk agar genset dapat didinginkan secara putaran langsam dengan tanpa beban sebelum benar-benar dimatikan. Ini juga sebagai standby apabila PLN tiba-tiba mati kembali, maka genset tidak perlu start ulang, jadi akan langsung berpindah lagi ke posisi genset. Terbuka sini, indikator saklarnya ini terbuka, yang saklar PLN ke beban tertutup. Berarti kondisinya modul memerintahkan untuk beban dihubungkan ke PLN. Ini genset sudah mati dan indikator seperti ini akan muncul lagi. Ini menandakan bahwa panel dalam kondisi standby otomatis. Selanjutnya, apabila kita ingin mengoperasikan panel ini secara manual, tekan tombol stop, lampu indikator stop menyala. Ini secara manual, indikatornya posisi 0 pada modul. Pada saat ini, apabila tegangan PLN hilang atau mati, PLN padam, maka genset tidak akan otomatis menyala. Kita simulasikan genset mati, maka tidak akan otomatis start karena saklar kontrol pada posisi manual atau stop. Untuk mengoperasikannya secara manual, langkahnya adalah kita tekan tombol start, dan apabila genset sudah berhasil menyala, indikasi lampu incoming genset akan menyala, tegangan genset sudah terbaca normal dan akan menunggu beberapa detik. Ini kondisi manual. Oh iya, tadi ini masih kondisi auto. Jadi pada kondisi auto, apabila pada modul ini tidak ada kerusakan, jadi walaupun ini cuma manual secara hidup mati genset, tapi perpindahan beban tetap otomatis. Apabila kita tidak menginginkan hal ini, atau bila terjadi kegagalan pada modul, kita dapat memasukkan kunci switch ini
dan memutar ke arah genset. Oke. Selanjutnya, apabila PLN sudah menyala, ini kita masih dalam kondisi manual ya. Langkah pertama, matikan genset. Genset akan mati. Nah, ini karena tadi secara tiba-tiba mati. Ini masih dalam kondisi posisi ke genset. PLN menyala. Oke, PLN menyala, tinggal kita putar ke kondisi auto atau ke PLN langsung. Kondisi ini apabila genset sedang menyala, maka dia tidak akan pindah secara otomatis. Jadi walaupun genset dan PLN menyala secara bersamaan, tidak akan tabrakan. Tekan stop genset. Kita simulasikan lagi posisi auto untuk mengetahui fungsi dari tombol emergency. Tadi kembalikan lagi ke posisi auto, kuncinya bisa ditaruh ataupun dilepas, dan apabila PLN mati akan timer akan bekerja, menunggu beberapa detik sampai genset menyala. Sekarang sudah terbaca, genset sudah menyala dan akan pemanasan terlebih dahulu beberapa detik sebelum begitu lambang piston sudah muncul, baru akan mengalihkan beban ke pemakaian genset. Apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan pada genset bisa kita matikan secara seketika dengan cara menekan tombol emergency. Dan ini di lampu stop ini berkedip-kedip menandakan ada alarm. Nah, ini yang V dan tanda panah ke bawah menunjukkan bahwa genset sudah mati, dan ini ada tanda tombol dan seperti telapak tangan, itu menandakan bahwa tombol emergency ditekan. Untuk mengembalikan ke kondisi semula, tombol emergency diputar ke kanan. Oke, diputar kanan, sudah keluar lagi tombolnya, dan tombol stop ditekan. Indikator sudah hilang, indikator alarm. Ini kita kembalikan lagi ke posisi auto. Oke, udah kembali lagi ke posisi auto.
Selanjutnya yang perlu diperhatikan, karena panel ini mengontrol genset dan perpindahan beban secara otomatis, agar diperhatikan untuk bahan bakar, oli genset, dan juga aki genset, terutama aki yang masih aki basah yang memakai air aki, agar dapat selalu dikontrol level air akinya. Karena genset ini, panel ATS ini disuplai dengan sebuah charger otomatis. Jadi pada saat PLN menyala, aki genset akan diisi secara otomatis oleh panel ini, dengan tujuan agar aki genset tidak tekor walaupun genset jarang dihidupkan, dan selalu siap apabila dibutuhkan. Ini kita lihat bagian dalam panel. Ini adalah charger otomatis mengisi daya aki melalui tegangan PLN. Apabila PLN menyala akan mengisi secara otomatis. Ini kontaktor PLN, kontaktor genset. Ini MCB PLN, MCB genset, dan ini outgoing ke beban. Dengan terminal di sebelah kanan ini dikoneksikan ke genset. Panel ini memiliki beberapa proteksi. Yang pertama, apabila PLN mati kondisi auto, maka genset tidak akan langsung menyala, untuk menghindari PLN yang hanya mati sesaat, beberapa detik mati terus nyala lagi. Oke, itu proteksi pertama. Selanjutnya ini lampu relay 3 on, nyala, crank menyala. Pada panel ini sudah disetting proteksi untuk genset, di mana genset akan start otomatis sebanyak 3 kali. Apabila setelah melampaui 3 kali percobaan start genset tidak mau menyala, maka akan muncul alarm di modul berkedip, dan ini lambang genset gagal menyala setelah percobaan 3 kali start. Hal ini dimaksudkan sebagai proteksi agar aki tidak habis, dan agar penyebab genset tidak mau menyala dapat diperiksa terlebih dahulu. Jadi enggak maksa gitu. Jadi cuma 3 kali start. Apabila 3 kali start tidak mau menyala, akan muncul alarm. Oke. Untuk alarm ini sama, cukup ditekan tombol stop, alarm akan hilang, dan ini kembali ke mode stop. Setelah diperiksa, misalnya di genset mungkin gensetnya kehabisan bahan bakar, dapat dilakukan percobaan start lagi. Bisa langsung menekan tombol auto lagi. Oke, tekan auto, relay akan nyala on, dan relay start.
disimulasikan genset langsung menyala, maka lampu pada relay 4 akan mati, yang hidup hanya lampu relay 3. Pada saat genset menyala, relay 3 akan menyala, dan ini relay 1, relay 2 akan menyala. Itu menunjukkan posisi perpindahan dari beban dari PLN ke genset. Jadi relay ini hanya menyala ketika kontaktor menghubungkan beban ke genset. Apabila PLN kembali menyala, ini lampu indikator charger sudah langsung menyala lagi. Tapi di sini relay 3 untuk on off genset itu belum mati. On off belum mati, akan menunggu beberapa detik apakah PLN nya benar-benar menyala normal atau cuma hidup sebentar, hidup 1 detik 2 detik mati lagi. Jadi pada saat ini genset masih dalam kondisi menyala. Nah, itu yang pertama tadi relay 2 mati, selanjutnya relay 1 mati. Pada saat ini beban disuplai lagi ke PLN, dan itu lampu timer pada modul indikator timernya bekerja. Ini menunggu lagi. Saat ini beban sudah terkoneksi ke PLN, tapi genset dikondisikan masih menyala untuk pendinginan dan juga standby apabila dalam waktu yang ditentukan ini PLN kembali mati. Jadi genset tidak perlu start lagi. Setelah melampaui waktu yang ditetapkan, dalam hal ini genset masih akan tetap menyala 1 menit setelah PLN menyala kembali. Nah, ini 1 menit setelah PLN on, maka genset baru akan benar-benar mati. Ini